Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-102 ya daripada kitab Minhajul Talibin ini. Yang lalu kita sudah masuk di babul hajar ya, di babul hajar. Cuma kita tidak selesaikan babul hajar lagi ila wasolna ila qaulihi wala yasihu minal mahjur alaihi. Secara global kelas yang kemarin bahwasanya babul hajar ini adalah bagaimana seseorang ini dihalau daripada dihalau daripada tasarruf. Ada yang mungkin karena kebaikannya dan ada mungkin karena kebaikan orang lain. Cuma di dalam bab ini karena kebaikan kebaikan orang yang mahjur alaihi itu, karena itu bab ini membahas tentang hajrul majnun wasofi dan mubadir. Al-mubadir maknanya di sini adalah al-mubadir limalihi, sekiranya dia itu tidak bisa jaga. Bagaimana makna tidak bisa jaga itu? Makna tidak bisa jaga, dia gunakan hartanya itu untuk berbuat perkara-perkara yang haram, membeli arak kah, sewa perempuan kah, atau dia gunakan dia belanjakan hartanya untuk membeli sesuatu yang mana harganya jauh lebih rendah daripada apa yang dia bayarkan dan semacamnya ya. Dia tidak, secara umum dia tidak bisa untuk jaga uangnya. Orang-orang semacam ini dikatakan dia itu al-mubadir limalihi, atau juga dikatakan dia itu safi. Dan mesti ya di dalam yang namanya safi itu mesti ada hajrul qadhi. Mana hajrul qadhi? Ada orang yang report bahwasanya Fauzul ini safi, kemudian qadhi jadikan dia itu mahjur alaihi bisafah, dan dia tidak boleh sesukanya untuk tasarruf bimalihi. Lah kalau seumpamanya anta itu safi, Ustaz Fauzul, anta safi, kemudian saya sebagai wali anta, saya slow aja, tidak buat apa-apa, dan saya tidak report anta. Anta pada saat itu dinamakan as-safihul muhmal. Safih muhmal ini safi yang tidak dihajar. Hukum anta macam orang-orang biasa, maknanya semua tasarruf anda itu sah-sah saja. Di sini adalah safi yang safih yang dihalau daripada tasarruful mali adalah safih yang di mahjur alaihi oleh qadhi, dihajar oleh qadhi. Dan lah ketika safih yang mahjur alaihi ini dihajar oleh qadhi, maka apa yang terjadi? Wala yasihhu. Ayo. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah. Wala yasihhu minal mahjuri alaihi li safahin bai'un wala shira' wala i'takun wa hibatun wa nikahun bighairi idzni waliyyi. Selama dia itu mahjur alaihi, maknanya dia itu safih, kemudian qadhi menghajar alaihi, menghalaunya daripada tasarruf setelah dia balik ya, balik, walaupun nanti kalau seumpamanya dia itu kecil, kemudian balagho safihan, hajarnya ketika sobi itu continue pada setelah balik. Sekarang fardul masalah tak semacam itu, walaupun itu pun juga bisa untuk fardul masalah. Cuma sekarang kita cakap orang Masya Allah umur 30 tahun, oke, umur 35 tahun tiba-tiba dia itu safi, dia mubadir limalihi, kemudian qadhi karena repot walinya, qadhi menghajar fulan ini. Dan wallahu alam, saya kira qadhi tidak bisa untuk menghajar kecuali dengan tolabul aulia ya, ini karena apa kena mengena qadhi dengan safi ini, macam tidak ada kena mengena ya ini. Tapi karena qadhi kan urusnya kan banyak kan, dia juga tidak akan tidak akan cek Fauzul ini, maknanya walinya Fauzul kena report, kemudian basic atas report ini qadhi baru hajar alaihi. Lah setelah anta itu mahjur alaihi Ustaz Fauzul, apa yang terjadi? Ayo. Wala yasihhu minal mahjuri alaihi li safahin, dan tidak sah daripada mahjur alaihi li safah bai'un. Maknanya kalau dia sudah mahjur alaihi karena safah, dia tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya
bai'un menjual atau membeli. Maknanya dia tidak boleh menjual sesuatu yang miliknya dan tidak boleh membeli sesuatu yang miliknya. Lah, menjual dan membeli ini kan tasarrufun mali. Lah, selama itu tasarrufun mali, dia tidak boleh untuk membeli walaupun dengan izin walinya. Kenapa? Karena safih itu mahjurun, maslubul ibarah, Ustaz. Dia maslubul ibarah. Dia tidak boleh untuk membeli apapun walaupun walinya itu mengizinkan. Wala i'takun, tidak boleh. I'tak juga tidak. Lah, terus gimana kalau safih itu nak jual beli, yang menjual belikan walinya. Contohnya saya wali Anda. Anda mahjur alaihi. Kemudian ada tanya dengan saya, Habib, saya nak beli motosikal. Apa motosikal apa? Oh, jenama Yamaha. Saya kan tengok, ini ada maslahatnya apa tak untuk Anda? Kalau memang ada maslahatnya, harganya berapa? Saya kena tengok ada maslahatnya, kemudian harganya yang paling murah berapa, yang sesuai untuk Anda. Baru nanti saya membeli ala asasil maslahat. Adapun ada sendiri yang beli, tak boleh. Kenapa? Karena dengan hajar alaihi, dengan hajarnya qadhi ini, Anda sudah maslubul ibarah di dalam tasarrufatil maliyah. Jual ataupun beli, apalagi i'tak. I'tak kan Anda memerdekakan hamba sahaya Anda. Yang mana memerdekakan hamba sahaya itu tidak ada tidak ada untungnya di dalam duniawi, tidak ada untungnya Anda memerdekakan hamba sahaya. Yakni ketika Anda memerdekakan, Anda hanya mengharap pahala, dan pahala itu tidak dianggap untung di dalam duniawi. Berbeda dengan jual beli, yakni mungkin Anda akan membeli dengan harga sedikit mahal. Tapi kan Anda kan dapat sesuatu, dapat barang, Anda menjual, Anda dapat uang lah. Tak dapat apa Anda? Tak dapat apa-apa. Karena itu tak walaupun dengan izin wali tak boleh. Karena tidak ada maslahat untuk mahjur alaihi. Begitu pula hibah. Hibah kan tidak ada mukobilnya kan. Saya hibah kepada Anda motosikal saya. Loh, maknanya Anda hanya mengharapkan pahala. Bagi mahjur alaihi lisafah tidak boleh ya. Inilah tasarruf-tasarruf yang memang dihalau mahjur alaihi darinya, yaitu tasarruf-tasarruf yang merugikannya. Dan i'tak dan hibah merugikannya secara duniawi, walaupun menguntungkan secara ukhrawi. Cuma ini kan perkaranya perkara duniawi, bukan perkara ukhrawi. Kita cakap wa nikahun bi ghairi idzni walihi. Wallahu alam, bi ghairi idzni walihi itu qaidun untuk nikah saja. Kalau tak semacam itu tak bisa difahami. Walaupun tadi saya tengok di Kanzur Ragibin itu qaidun fil jami', yakni bi ghairi idzni walihi itu adalah qaidun fil jami'. Bismillah. Untuk maknanya tidak diperbolehkan, kalau qaidun fil jami' maknanya tidak diperbolehkan jual beli, etek, hibah atau nikah tanpa izin walinya. Tak semacam itu. Yang tidak diperbolehkan tanpa izin walinya hanya menikah saja. Kalau Anda sebagai mahjur alaihi Ustaz Fauzul menikah tanpa izin wali, tak boleh. Pernikahan Anda tidak akan sah. Tapi kalau dengan izin wali, boleh-boleh saja. Kan tetapi jual beli, etek, hibah, walaupun dengan izin wali tidak akan boleh. Yang kan jual beli tetap walinya, bukan si mahjur alaihi bisafah itu. Falawishtaro, sof tengok. Sekarang kan tidak sah jual belinya. Ketika dia tidak sah jual belinya, dia degil Anta menjual atau membeli. Yakni Anda ishtaro, Anda membeli daripada Ustazah Natasha kereta. Walau ishtaro al-mahjur alaihi bisafah ishtaro awik tarodo, pinjam uang. Ustazah Natasha, saya pinjam uang 10.000 ringgit. Waqobado, dia sudah qobet, uangnya sudah dipegang oleh Anta. Begitu pula keretanya sudah diambil oleh Anta, tapi uangnya masih belum harganya masih belum diberikan kepada Ustazah Natasha sebagai penjual. Wa talifal ma'khud. Setelah Anda ambil keretanya dan uangnya sudah hilang. Karena Anda kan safih kan. Yani Anda ambil keretanya Anda jual balik, agak-agak dapat uang dengan harga yang murah. Anda beli keretanya Ustazah Natasha dengan 100.000 ringgit, Anda jual dengan 50.000 ringgit. Orang pasti akan senang kan? Oh, ini separuh harga. Dengan maknanya Anda akan mendapat uang cash 50.000 ringgit dengan cepat. Padahal Anda beli dari Ustazah Natasha berapa? 100.000 ringgit. Dan belum Anda berikan uangnya, belum Anda berikan harganya. Tapi sudah sekarang keretanya sudah menjadi milik orang lain. Begitu pula uang yang Anda pinjam daripada Ustazah Natasha 100.000 ringgit sudah Anda gunakan untuk benda-benda yang lain.
Wa talifal ma'khud fi yadihi au atlafahu, yakni talifa dengan makna talifa bi afatin samawiyah. Contohnya keretanya itu kena banjir kah, atau dicuri kah, atau apalah, ya talifa. Atau uangnya itu tercuri kah, atau hilang atau apa, au atlafahu, dia rusakkan, dia jual kah, dia belanjakan kah, atau apa. Fala dhamana fil hal, tidak ada dhaman. Maksudnya Anda tidak akan mengganti uang 100.000 sebagai yang Anda pinjam daripada Ustazah Natasha atau sebagai harga kereta. Tidak akan Anda ganti. Sekarang tidak akan Anda ganti. Kalau Ustazah Natasha, mana uangnya? Oh, maaf, saya mahjur alaihi bisafah. Ya sudah, nanti saya minta ba'da fakil hajar. Tidak bisa. Sekarang, ketika Anda masih dalam keadaan mahjur alaihi bisafah, Anda tidak wajib untuk mengganti uang tersebut. Dan setelah Anda nanti selesai hajarnya, tetap tidak diperbolehkan untuk dimintakan. Ada beberapa case, macam hamba sahaya yang ma'dzun alaihi fit tijarah, hutang-hutangnya itu nanti kan yutolab ba'da fakil, yutolab ba'dal etik dalam beberapa case. Di sini apakah boleh hutang-hutang yang Anda lakukan ketika Anda mahjur alaihi, jual beli atau apa, dalam keadaan Ustazah Natasha itu menjual kepada Anda kereta ini dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya Anda itu mahjur alaihi bisafah. Sekarang ketika anak meminta uangnya, oh maaf, saya mahjur alaihi bisafah. Fala dhamana fil hal. Sekarang maaf, saya mahjur alaihi bisafah, saya tidak bisa untuk mengganti 100.000 ringgit. Ustazah Natasha akan cakap, ya sudah, setelah fakul hajar, setelah hajar Anda selesai, wala ba'da fakil hajar. Ada Imam Nawawi, wala ba'da fakil hajar. Kenapa? Karena anti Ustazah Natasha apa itu namanya, muqassir. Muqassir seharusnya ketika Anda jual beli sesuatu, Anda mengetahui siapa orang yang membeli barang Anda. Jangan untung saja, nak main untung saja, kemudian apa namanya, kemudian Anda nak jual. Tak boleh semacam itu. Wala ba'da fakil hajar. Dibilang hadza dhahiran walakin fil batin, yani dhahiran di depan qadhi, memang Anda tidak wajib membayar fil hal au ba'dal hajar, cuma batinan nanti hari kiamat dia boleh minta. Better engkau bayar di dunia daripada dia minta di akhirat. Dia akan minta lebih banyak lagi. Wala ba'da fakil hajar sawa'un alima halahu man amalahu au jahilah. Apa? Sawa'un alima apa? Haluhu. Macam mana ibaratnya? Sawa'un alima halahu man amalahu au jahilah. Wallahu a'lam. Mungkin sawa'un alima halaman amalahu au jahilahu. Mungkin semacam itu kot ibaratnya. Sama di sini pun halahu. Ala kullin yakni makna wadih, yakni sawa'un, si Ustazah Natasha itu ketika menjual kepada Anda keretanya atau meminjamkan kepada Anda uangnya, tahu Anda itu mahjur alaihi, tapi tetap dia langgar itu, atau tidak tahu. Kalau dia tahu, salah dia, sudah tahu dia mahjur alaihi kok tetap jual. Aywa, saya tidak tahu. Anda muqassir. Kenapa? Seharusnya kalau ada orang nak jual beli sama Anda mesti tahu. Karena hajar itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang tersembunyi. Ya, ini maknanya kalau seseorang itu mahjur alaihi biasanya diumumkan. Kalau sampai dia tidak tahu, maknanya dia itu apa, muqassir fil bahth an hali mushtarihi. Aywa, sawa'un alima halahu man amilahu au jahilahu. Sama ada dia mengetahui keadaan orang yang amalahu, orang yang bertransaksi dengannya, atau dia tidak tahu. Aywa, wa yasihhu bi idnil waliyyi nikahuhu. Hadza huwa wa yasihhu bi idnil waliyyi nikahu, kan wa nikahun bi ghairi idni waliyihi. Lah kalau bi idni waliyihi bagaimana nikahnya? Hukumnya apa? Sah. Wa yasihhu nikahuhu bi idni waliyihi, yani wa yasihhu bi idnil wali nikah. Kalau dia nak menikah, Habib, anta cakap saya nak menikah dengan siapa? Saya nak menikah dengan Ustazah Natasha. Boleh gak? Boleh, tidak ada masalah. Kalau Anda menikah, pernikahan Anda apa namanya? Sah, tidak ada masalah. Wa yasihhu bi idnil wali nikahuhu. Apa saya tulis ini kejap. Dibilang nikahus safih ala arba'ati halat. Yang pertama, yasihhu nikahus safih bi idnil wali.
yasihhu nikahi safi in zawajahu waliyuhu biizni safi. Jadi kalau safihnya Anda safi menikah sendiri boleh dengan izin saya, atau saya yang menikahkan Anda dengan izin Anda boleh. Tidak sah kalau Anda menikah sendiri tanpa izin saya, atau saya menikahkan Anda tanpa izin Anda. Oh, saya menikahkan Anda dengan siapa? Dengan Ustazah Natasha. Loh, Habib kok tak izin saya? Tidak sah, karena nanti akan mengalami rumah tangga itu Anda sendiri, Ustaz Fauzul. Ayo. Wa yasihhu bi idznil wali nikahuhu la tasarruful mali fil asah. Tasarruf mali apapun bentuknya, walaupun dengan izin walinya, Anda tidak boleh untuk tasarruf mali. Kenapa ya? Karena memang itu faedah daripada hajar. Itu memang faedah daripada hajar. Anda tidak diperkenankan untuk tasarruf mali apapun. Karena kenapa? Karena kalau Anda tasarruf mali, nanti akan membahayakan Anda sebagai sebagai mahjur alaihi. Nanti Anda akan beli perkara-perkara yang lebih mahal daripada harganya, walaupun dengan izin saya. Kalau Anda perlu apa-apa, biar saya yang beli. Ayo, wala yasihhu iqraruhu bidainin qabla al-hajri aw ba'dahu wa kadza bi itlafil mali fil adhar. Apa sini cakapnya? Ada apa-apa. Wala yasihhu iqraruhu, dan tidak diperbolehkan dan tidak sah. Bukan tidak diperbolehkan, tidak sah. Dia boleh-boleh saja nak ikrar, tapi tidak sah. Apa itu ikrar? Dia mengaku bahasanya dia itu punya hutang. Anda mengaku, Ustaz Fauzul, Anda mengaku bahwasanya sebagai mahjur alaihi bisafah, Anda mengaku dalam keadaan setelah hajar ya. Setelah hajar, Anda mengaku bahwasanya Habib, dulu saya punya hutang kepada Ustazah Natasha 10.000 ringgit. Oke. Itu 10.000 ringgit hutang apa itu? Dulu saya pernah membeli keretanya tapi masih belum saya bayar. Bila? Kira-kira 3 tahun yang lalu. Hajar sudah berjalan 1 tahun. Maknanya hutang Anda itu terjadi sebelum hajar. Cuma Anda ikrornya setelah hajar. Apakah boleh? Lah ya sih, tidak sah. Kenapa? Karena itu juga termasuk tasarrufun mali juga. Ayo. Wala yasihhu iqraruhu bidainin, dan tidak sah ikrarnya, pengakuannya seorang mahjur alaihi dengan hutang, yang mana hutang ini an muamalatin asnadahu qoblal hajar. An muamalatin asnadahu qoblal hajar. Ya tadi itu. An muamalatin bidainin qoblal hajar. Apalagi ba'dahu tidak boleh juga. Wong kalau seumpamanya ikrar terjadi muamalahnya qoblal hajar, ikrarnya ketika hajar, lepas hajar tidak boleh. Apalagi muamalahnya setelah hajar, kan la dhamana fil hal kan. Bukan dalika ba'dal hajar. Habib, saya sebenarnya 1 bulan yang lalu saya tuh beli keretanya Ustazah Natasha. Berapa hutangnya? 10.000 ringgit. Itu 1 bulan yang lalu. Lah hajarnya sudah berjalan satu tahun. Maknanya ketika Anda jual beli, Anda dalam keadaan mahjur alaihi bisafah, tidak sah iqrar Anda. Tidak sah. Loh, maknanya Ustazah Natasha akan kehilangan uangnya. Iya, kenapa? Karena kalau Anda tahu, Anda degil. Kalau Anda tidak tahu, Anda muqassir. Au ba'dahu. Wa kadza bi itlafil mali fil adhar. Wa kadza bi itlafil mal. Habib, saya mengaku saya merosakkan handphonenya Ustazah Natasha. Qoblal hajar atau ba'dal hajar. Tidak boleh. Yang penting ikrarnya ba'dal hajar. Dan apapun yang ditolak, ikrar apapun yang ditolak, yaitu ikrar bidainin an muamalatin sabata qoblal hajar au ba'dal hajar, ikrarnya ba'dal hajar ya, tapi wuku'ul muamalah al muqar bihi itu ba'dal hajar atau qoblal hajar, wa kadzalika itlaful mal qoblal hajar atau ba'dal hajar. Setiap perkara yang ditolak ikrarnya ketika dalam keadaan mahjur alaihi, muqar lahu tidak boleh untuk menuntutnya setelah fakil hajar. Setelah fakil hajar, loh, Anda kan sudah pernah
mengaku dulu ketika Anda mahjur alaihi bisafah. Cuma saya tidak bisa mengambil karena pada saat itu Anda masih mahjur alaihi bisafah. Lah sekarang kan Anda sudah dalam keadaan tidak mahjur alaihi bisafah. Ya, saya meminta uang yang Anda ikrar ke saya dalam keadaan Anda mahjur alaihi bisafah, karena sekarang Anda sudah mafkukun daripada apa namanya? Daripada hajar. Tidak boleh, tetap. Dibilang wa ma rudda fi iqrarihi la yu'khadu bihi ba'da fakil hajar. La yu'khadu bihi ba'da fakil hajar. Ayo. Wa yasihhu bil haddi wal qisas. Ayo. Wa yasihul iqrar, kalau Anda sebagai mahjur alaihi Ustaz Fauzul. Kalau Anda sebagai mahjur alaihi, Anda mengaku bukan mengaku tasarrufun mali, tapi Anda mengaku Anda berbuat jinayah. Contohnya, oh saya mencuri uangnya Zaman. Itu kan bilhad kan, maknanya saya mencuri uangnya Zaman, bila qabla atau ba'da, maknanya Anda mengaku untuk dipotong tangannya, atau kisos, saya membunuh fulan, sah, tidak ada masalah. Maka di dalam kisnya mencuri dipotong tangan Anda, di dalam membunuh Anda di kisos, karena had ataupun kisos had ataupun kisos bukan tasarrufun mali. Cuma di sini ada khilaf, kalau yang Anda bunuh itu hamba sahaya. Kalau ada yang Anda bunuh hamba sahaya, Anda hanya wajib untuk memberikan bukan kimahnya saja. Kimahnya saja. Dari kimah itu tasarrufun mali. Itu di situ ada khilaf di situ. Wa talaquhu, kalau Anda menceraikan istri Anda, kalau Anda menghulu istri Anda, dan kalau Anda mendihar istri Anda, dan kalau Anda menafikan nasab anak Anda dengan li'an, semua perkara ini juga sah ketika Anda melakukan perkara ini semuanya dalam keadaan Anda itu mahjurun alaihi. Kenapa? Karena had, kisos, tolak, khulu, dihar, dan nafyun nasab dengan li'an, itu semuanya bukan tasarrufun mali, bukan tasarruf yang berkaitan dengan harta. Cuma di dalam khulu itu kan Anda menghulu istri Anda, maknanya Anda akan melepas istri Anda dengan syarat kalau istri Anda membayar uangnya yang dibayar oleh istri Anda kepada Anda tidak boleh Anda yang pegang. Terus siapa yang pegang? Khulu'nya itu wa yusallamul mal liwalihi. yakni yang istri Anda kena mesti menyerahkan uangnya itu kepada kepada wali, tidak boleh menyerahkannya langsung kepada Anda. Wa talaquhu wa khulhuhu wa diharuhu wa nafyuhun nasaba bili'anin. Aywa. Wa hukmuhu fil ibadati karrasyidi lakin la yufarriqu zakata binafsihi. Wa hukmuhu fil ibadah karrasyid. Dan hukumnya mahjur alaihi bisafah itu di dalam ibadah hukumnya macam rasyid. Apa hukumnya rasyid ketika beribadah? Sah-sah saja kan, maknanya memang Anda itu mahjur alaihi tapi hanya fitasarrufatil maliyah. Lah Anda kalau nak sholat, nak puasa, kena izin saya kah? Itu sudah perintah daripada Allah, tidak perlu izin saya. Anda hanya dihalau daripada tasarrufat maliyah. Loh, tapi Habib, ada beberapa ibadah yang ada berkaitan dengan uang. Apa itu? Zakat. Ada berkaitan dengan uang. Haji. Ada uang tak hajinya itu? Ada. Haji free kah? Umroh free kah? Kalau ada haji free, beritahu saya nak datang haji, nak pergi haji ya. 10.000 ya. 10.000 murah tuh. Umrah 10.000, haji mesti lebih mahal lagi itu. Betul apa tak? Berapa haji kan di Malaysia? Mungkin 20. Mahal, haji mahal. Kan saya paham. 30 hari itu pun kalau dihitung murah itu. Itu pasti kerajaan support, kalau tak disupport. Anda punya haji bisa 30.000, 40.000 per orang, itu support. Indonesia terakhir itu 11.000. Tapi tunggu 20 tahun, 27 tahun, semacam itu. Kalau tak disupport, ya habis kita kalau disupport itu. Tak boleh, haji mungkin hanya untuk orang-orang kaya aja. Wa hukmuhu fil ibadah karrasyid lakin la yufarriqu zakata binafsi. Akan tetapi kalau dia itu nak berzakat, silahkan. Macam mana nak berzakat? Yakni Anda nak zakat, uang saya 100.000 ringgit, zakatnya 2,5%. Berapa 2,5%? 100.000 2.500, betul 2.500 ringgit. Lah yang membagikan 2.500 ini
Bukan dia, tapi orang lain. Kenapa? Bukan ifrozuz zakah ya, bukan membedakan mana uang zakat, mana yang bukan zakat. Oh, ini uang Anda, zakatnya segini. Oke, Anda sampai sini saja. Membagikan zakat ini ke orang lain bukan tugas Anda, itu tugasnya wali atau yang ditentukan oleh wali untuk membagikan zakat. Maknanya dia la yufarriku zakata binafsihi bal yufarrikuhul wali. Kenapa? Karena tafriqatuz zakah daripada tasarrufun mali. Wa idza ahrama bihajjin fardin yakni atau bihaji fardin. Kalau seumpamanya anta sebagai mahjur alaihi itu ihram haji yang fardu. Bagaimana haji yang fardu itu? Haji hakiki, yakni hajatul Islam, haji yang sekali itu, atau dia itu hajatun mandurah. Hajatun apa namanya? Mandurah. Maknanya Anda bernadar untuk haji. Anda bernadar untuk haji. Loh, haji kan bukan hanya ibadah kan, dia kan juga perlu biaya kan. Biaya perjalanan, biaya menginap di sana, biaya hidup di sana. Makan di sana kan tak free kan, ada apa namanya? Ada bayarnya kan. Wa idza ahrama bi haji fardin a'tal waliyu kifayatahu. Maka wali akan memberi, yakni wali saya akan memberi kepada Anda kifayatahu. Berapa? Cukupnya berapa? A'tal wali kifayatahu, bukan kepada Anda, maaf, lithiqatin. A'tal wali kifayatahu lithiqatin yunfiku alaihi fi tariqihi. Yakni wali akan memberikan kepada thiqah, yakni Anda mesti berangkat dengan seorang yang thiqah. Kalau seumpamanya kan biasanya kan ada apa itu namanya? Ada grup atau ada kawan. Siapa grup Anda? Oh, ada fulan ini thiqah. Saya berikan kepada dia. Berapa cukupnya dia itu haji fardu di Mekah? Kifayahnya biasanya 20.000 ringgit. Ini 20.000 ringgit. Tolong Anda yang pegang apapun yang dia inginkan, yakni yang berkaitan dengan keperluan dia, maslahat dia, Anda apa namanya? Anda berikan kepada dia. A'tal waliyu kifayatahu lithiqatin yunfiku alaihi fi tariqihi. Yani yunfiku alaihi ketika di dalam perjalanannya. Au kharajal wali ma'ahu liyunfik alaihi kama marra fi kitabil hajj awil wal umrah wa innal umrata kal hajj. Yani diperbolehkan juga kalau seumpamanya wali tak percaya dengan sikoh, silahkan wali saya sendiri akan berangkat dengan Anda untuk memberikan kepada Anda bismillah. Nanti saya yang menginfakkan keperluan Anda sehari-hari. Maknanya saya pergi dengan Anda. Maknanya saya mempunyai dua pilihan. Saya pergi dengan Anda kalau saya mampu, atau saya memberikan nafkah ini kepada seseorang yang sikoh yang ada di grup Anda, yang mana orang sikoh itu akan membawa uang itu dan menginfakkan kepada Anda sehari-hari sampai Anda selesai. Ayo. Wa in ahrama bi tatawwu'in wa zadat mu'natu safari an. Oh, kalau kifayah tahu, tapi mahal sof di Mekah itu perjalanan apa namanya? Harga-harga tak macam harga-harga di Malaysia atau tak macam harga-harga di Indonesia. Tak ada masalah. Kenapa? Karena ini adalah haji farad. Masalahnya kalau dia itu adalah haji tatawu. Loh, haji tatawu kan tidak wajib kan. Sedangkan Anda dihalau untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak menguntungkan Anda daripada dunia. Haji tatawu kan ya memang haji tatawu itu sunnah, tapi juga akan memerlukan uang. Tak tahu di Malaysia kalau haji tatawu berapa ratus ribu. Mahal juga kan, mahal juga. Dan wa in ahrama bi tatawu'in, kalau dia itu ihram dengan haji tatawu, sawaun umrah atau haji, kita cakap haji. Mahjur alaihi yang namanya fauzul ahrama bi hajjin tatawu'in wa zadat mu'natu safarihi ala nafaqatihil mahudah. Oke. Setiap hari biasanya saya memberi Anda nafkah satu harinya 100 ringgit.
untuk kehidupan apa namanya sehari-hari, itu nafaqatuhu al ma'hudah. Tapi karena Anda haji, ya kan tidak mungkin kan di dalam haji saya beri macam apa namanya, di haji tidak mungkin saya beri uang harian allowance-nya sama ketika Anda di apa namanya, ketika haji tidak mungkin allowance-nya sama ketika Anda di tanah air Anda. Di tanah air Anda kan Anda kan sudah tahu medan kan. Anda tahu kedai-kedai yang murah-murah, Anda tahu kedai-kedai yang sedap-sedap, Anda juga bisa masak sendiri. Di haji kan tidak mungkin Anda bisa masak sendiri kan, susah. Ya bisa, cuma apa namanya? Susah. Hanya 40 hari beli aja. Mungkin kalau bisa masak sendiri sikit-sikit aja. Oke, maknanya allowance Anda ketika di haji akan lebih daripada allowance Anda ketika apa namanya di rumah. Di haji ya kena 200, tapi tidak cukup. Harga-harga di sana apalagi sekarang dengan adanya perubahan signifikan di Mekah, harga-harga lebih mahal. Ada satu orang itu cakap dengan saya, dia punya apa, travel juga, pergi umroh. Katanya, tekak saya sakit, saya nak beli apa itu namanya strepsil, harganya 2 kali lipat daripada, lebih mahal daripada yang ada di Malaysia. Kan tidak mungkin saya beri 100 ringgit setiap hari. Padahal Anda dalam keadaan Anda ini mahjur alaihi bisafah kan. Kalau seumpamanya si mahjur alaihi bisafah itu ahrama bitatawuin, dan biaya sehari-hari dia melebihi biaya hari-hari dia ketika umroh itu dengan safarnya atau sehari-hari dia di Mekah sana dan di Madinah, zadat mu'natu safarihi ala nafaqatihil ma'hudah. Setiap hari falil waliman, jangan, Anda tidak boleh apa namanya, tidak boleh untuk ihram tatawwu. Kenapa? Karena Anda sekarang dalam keadaan mahjur alaihi. Falil waliyi man'uhu wal madhab. Terus kalau seumpamanya tidak diperbolehkan oleh wali untuk ihram, ya sudah, dia tidak ihram. Masalahnya apa? Anda sudah ihram dulu. Jadi Anda sudah dalam perjalanan, sudah dalam keadaan ihram, atau sudah di apa itu namanya, sudah di Bir Ali, apa itu, sudah di Dzul Hulaifah, sudah nak masuk apa namanya Mekah, di call balik, saya call Anda balik, loh Habib, saya sudah dalam keadaan apa namanya ihram, tahallul. Anda mesti apa namanya? Tahallul. Wal madhab annahu kamuhsorin ya tahallal. Dan madhab yang terkuat, pendapat yang terkuat, jika terjadi semacam ini, maknanya ketika dia sudah berihram dan walinya melarang dia untuk ihram, maka dia hukumnya seperti apa? Muhsor. Ya tahallal dengan apa namanya, halak dan menyembelih kambing. Ya tahallal dengan halak dan menyembelih kambing. Kultu ya tahallalu bisaum in kulna lidamil ihsori badalun. Dan dia tahallulnya daripada ihram itu kan seharusnya kan dengan cukur dan menyembelih kambing kan, cukur dan menyembelih kambing, atau menyembelih badanah, menyembelih hadi. Loh, menyembelih hadi itu sendiri itu kan perlu biaya kan, itu kan bukan, kambing itu kan bukan free Anda dapat, sedangkan Anda tidak diperbolehkan untuk bersedekah. Hadi itu kan untuk sedekah kan, untuk sedekah di dalam untuk masakinul haram atau masakin dekat tempat di mana Anda itu tahallul, sedangkan Anda dalam keadaan mahjur alaihi. Kata Imam Nawawi, kalau memang di dalam damul ihsor itu ada badal, badalkan kalau Anda tidak mampu untuk hadi, puasa. Apakah ada? Alal mu'tamad na'am, mawjud. Fa inna lidamil ihsori badalan. Apa itu? As-shaum. Dia diperbolehkan untuk puasa. Maknanya walaupun Anda punya uang untuk membeli kambing, Ustadz Fauzul, Anda tidak boleh untuk membeli kambing. Anda mesti apa namanya? Puasa. Puasanya berapa? Biqadril amdad. Macam amdad. Harganya kambing berapa? Harganya kambing 400 ringgit. Kalau Anda belikan beras berapa? Berapa kilo? Oh, banyak. Berapa kilo? Yang normal aja. Kira-kira 100 kilo, Habib. Cakap di 100 kilo. Setiap 1 kilo hitungnya 2 mud. 200 hari Anda kena puasa. Anda kena puasa apa namanya? 200 hari.
yatahallalu bisaumi in kulna lidamil ihsari badalun wa huwa mu'tamad anna man ajaza anil hadi yasumu bi adadil amdad wali annahu kenapa kok dia itu disuruh puasa li annahu mamnuun minal mal, karena hadi wahwal kambing tadi itu kan mal juga. Anda perlu apa namanya? Anda perlu uang untuk membeli kambing, sedangkan Anda mahjurun alaihi bisafah. Walau kana lahu fi tariqihi kasbun qadra ziyadatil mu'nah lam yajuz manuhu. Kalau seumpamanya, oke, Anda setiap hari berapa? 100 ringgit. Kalau Anda safar ke haji setiap hari berapa? 150 ringgit. Kan lebih 50 ringgit kan? Santai Habib. Saya orang boleh di tengah jalan, saya ini punya keahlian apa itu namanya? Menjahit sepatu. Apa? Mengait. 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 Kalau banyak kan di apa itu? Kalau ada sepatu rosak dia boleh jahit. Dia punya keahlian semacam, Anda punya keahlian semacam itu. Santai Habib, nanti di tengah jalan nanti akan, saya sudah sampai di kota ini, saya akan duduk 1 hari di sana, saya akan apa namanya? Jahit kasut. Saya nanti dapat uang. Lah, uang yang saya dapat daripada gaji ini bisa untuk cover ziyadah tadi itu, bisa untuk cover lebihnya daripada nafkah saya yaumiyan. Jadi tetap Anta Habib beri saya 100 saja, yang 50 saya akan cari sendiri karena saya juga bisa untuk bekerja. Mungkin saya akan saya ini engineer, saya boleh benarkan apa namanya? Elektrik atau apa, saya boleh kerja untuk jadi kuli atau apa, saya boleh jadi guide atau apa. Dan nanti gaji itu bisa cover selisih kelebihan daripada apa namanya? Daripada muknah saya, yakni yang jadi tetap Habib tak rugi, tetap beri saya 100 ringgit, yang 50 ringgit saya boleh cari sendiri. Jika semacam itu la yajuz manuhu. Tidak boleh saya apa namanya? Saya halau. Karena sekarang saya tidak mengeluarkan uang lebih dan Anda bisa untuk haji. Walillahil hamd, dan nanti doa di haji jangan lupa agar mendapatkan uang banyak dan tidak mahjur alaihi bisafah. Li'annahu apa namanya? Walau kana lahu fi tariqihi kasbun qadra ziyadatil mu'nah lam yajuz man'uhu wallahu a'lam. Dan dengan ini selesai sudah fasal yang pertama daripada babul hajar. Sekarang kita akan masuk fasal yang kedua, yaitu tentang waliyul mahjur alaihi. Silakan. Faslun waliyus sabiyyi abuhu thumma jadduhu thumma wasiyuhuma thumma al-qadi. Sekarang kalau seumpamanya masalah mahjur alaihi lah, sobi ini kan juga mahjur alaihi kan, cuma dia itu mahjur alaihi lisiba, mahjur alaihi lisiba dengan makna kalau ada budak kecil dan uangnya banyak, dia tidak boleh untuk tasarruf sendiri karena ada wali yang menghandle tasarruf dia. Siapa walinya sobi itu? Yang pertama adalah abuhu, ayahnya sendiri. Setelah ayahnya sendiri siapa? Jadduhu min abi. Karena ayahnya emak juga atuk kan, ayah emak anta panggil apa? Atuk juga. Apakah atuk itu bisa untuk menjadi wali Anda? Tidak. Karena itu kan wali usobi abuhu, ayahnya. Setelah ayahnya siapa? Jadduhu li abi, yakni atuk daripada ayah, atuk daripada emak tidak ada kena mengena. Karena apa namanya? Abul itu mahjub, apa namanya? Sakit ya nih, mahjub. Summa wasiyuhuma. Siapa itu wasiyuhuma? Wasiyul ab, summa wasiyul jab, yakni orang yang diserahkan. Wasi itu isok itu adalah kalau saya sebelum mati saya menulis surat bahwasanya uang saya, semua uang saya ini akan dihandle oleh Fauzul, dan Fauzul akan menghandle uang saya untuk infak anak-anak saya. Itu namanya isok. Karena mungkin saya tak percaya dengan siapa namanya, tak percaya dengan saudara saya, kerabat saya, dan tidak ada satupun kerabat saya yang mempunyai warisan dari apa yang menjadi warasah daripada saya punya harta, karena anak saya ada laki-laki semuanya habis. Tapi dia masih kecil lagi, budak anak-anak saya ini masih kecil. Akhirnya uangnya saya serahkan kepada siapa namanya? Kepada orang lain yang saya percayai, seperti ayahnya Imam Ghazali menyerahkan uangnya kepada kawannya, yang mana kawannya itu sufi, untuk merawat kedua anaknya, Ahmad wal Muhammad ini, Ahmad wa Muhammad.
summa wasiyuhuma, yakni orang yang diserahkan kepadanya itsbatu tasarruf, yakni kemampuan untuk tasarruf di dalam semua perkaranya sebelum ab atau jad meninggal. Tsummal qadhi. Kalau tidak ada ab, tidak ada jad, dan tidak ada orang yang dipercayai oleh ab wal jad sebelum dia meninggal, maka yang handle masalahnya sobi ini siapa? Al-qadhi, bukan qadhi, yakni man yunasibuhu, yakni bukan qadhi secara langsung, kan, tapi orang yang yang dijadikan oleh qadhi untuk handle perkara-perkara semacam ini. Summal qadhi. Aywa. Au man yunasi, yakni qadhi sendiri atau orang yang diangkat oleh qadhi untuk handle pasal ini. Dan biasanya memang bukan qadhi sendiri, tapi orang-orang yang khas. Wala talil ummu fil asah. Emak macam mana emak? Emak tak boleh. Kenapa? Karena emak tidak memang kadang-kala beberapa emak itu powerful. Cuma emak tidak bisa menjadi wali. Dan ada Muqabilul Asah mengatakan innal umma tali ba'dal jad. Emak itu menjadi wali setelah setelah atuk. Aywa. Wa yatasarraful waliyu bil maslahati wa yabni durahu bid aywa wa yatasarraful wali bil maslahah, yakni hukmul hakim manutun bil maslahah, kan. Di dalam hadisnya itu bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan, aku ini sebagai hakim, pemimpin, aku atasarruf fi mali ra'iyah, katasarrufil wali fi malil sobi, katasarrufus sobi, yakni seorang wali yang mengurus hartanya budak-budak itu kena tasarruf, kena berbuat di dalam harta. Contohnya saya menjadi wali, budak-budak kecil ada 2, hartanya di saya ada 100.000. Saya kena transaksi, saya kena menjaga uang ini dengan maslahat. Maknanya tidak saya keluarkan kecuali ada maslahat kepada sobi. Kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh saya keluarkan uang ini, karena ini bukan uang saya, ini adalah uangnya sobi. Saya hanya wakil saja di dalam mengelola, di dalam mengelola uangnya sobi. Dan yang namanya mengelola, saya kena mengelola dengan maslahat. Dengan maslahat. Di dalam saya punya tesis, saya bahas pasal ini. Jadi sekarang ini tidak ada mengelola. Saya tak tahu di Malaysia macam mana, di Indonesia saya kira tidak ada mengelola. Dengan makna kalau seseorang itu mati meninggalkan budak kecil, uangnya saya ambil. Uang ini tidak saya kelola, akan tetapi apa yang dia perlukan saya beri. Oh, ini perlu tuition sekolah, ini saya beri. Seharusnya tidak. Uang ini jangan hanya diletakkan di saya mesti kembangkan. Masalahnya saya tidak dapat gaji nanti, dan mengembangkan uang bisnis itu susah, penat. Better daripada saya bisnis menggunakan uang sobi ini, better saya bisnis menggunakan uang saya sendiri. Kenapa? Kalau saya bisnis menggunakan uang sobi, nanti ketika sudah besar, bisnis ini miliknya sobi. Kalau dia sudah balik, ya saya penat dong. Saya hanya habis tenaga. Saya habis tenaga, habis umur. Iya, Habib dapat pahala. Saya akan cari pahala di luar ini saja. Yakni jalan menuju surga itu bukan satu, masih banyak pahala-pahala yang ini. Yakni di situ ada masalah. Saya punya tesis itu. Seorang wali kena tasarruf dengan maslahah, maknanya dia kena mengelola uang itu dengan baik, jangan sampai uang itu habis. Maknanya dia kena dia kena bisniskan. Dia kena bisnis, dan bisnisnya pun kena bisnis yang bisnis yang aman, jangan bisnis yang berbahaya. Karena itu kalau ada yang lebih aman, contohnya Anda belikan kereta, Anda sewakan untuk Grab, aman kan? Anda belikan tanah, Anda sewakan, aman kan? Atau Anda letak di bank untuk tawarruk, nanti setiap bulan dapat dapat uang, dapat itu, aman kan? Jangan hal-hal yang saya nak jadikan saham nanti, wah susah nih kalau saham nanti kalau sahamnya turun macam mana. Jadi Anda mesti gunakan uang itu menguntungkan sobi, tapi yang aman juga. Jangan sampai ada potensi besar ini bisa hilang. Wa yatasarraful wali bil maslahah
Dia bilang, fayashtarilahul ikor latijarah. Yakni maka dia beli ikor, yakni barang-barang macam tanah, rumah, jangan berbisnis. Kenapa? Karena bisnis itu bisa rugi. Yakni maknanya Anda cari sesuatu untuk mengelola, tapi yang apa namanya, yang aman. Bisnis pun saya kira ada yang aman kok, ada yang sangat-sangat apa namanya, aman. Contohnya mungkin beras. Pasti confirm laku itu beras itu karena semua perlu. Oke, budak kecil ini nak bangun rumah. Oke. Kan dia kan perlu rumah kan, tak mungkin dia menginap di rumah saya terus. Saya pun juga punya keluarga juga. Terus macam mana? Oke, kita bangunkan budak ini rumah. Oke, rumah yang macam apa? Jangan rumah yang mahal-mahal, rumah yang biasa saja. Waya beni durohu bitin. Yakni saya kena membangun rumahnya budak kecil itu dengan tin, dengan apa itu namanya, tanah liat. Lal ajur, tidak boleh saya membangunnya dengan ajur. Ajur itu adalah atubul muhrok. Tahu batu bata Anda ya? Batu bata tapi yang dibakar. Batu bata yang dibakar tuh biasanya lebih kuat daripada kok tin tuh kena hujan habis. Ya, ini hujan 1 hari 2 hari dia boleh tahan. Di Malaysia ya habis. Anda nak bangun tin di Malaysia habis rumah itu. Habis. Di Hadramut oke, tidak ada masalah Anda membangun dengan tin karena memang jarang hujan. Di Malaysia yang hari-hari hujan, Anda bangun sekarang, minggu depan tuh rumah sudah apa namanya? Sudah tak ada semua itu rumah. Oke. Kalau memang bisa untuk dibangun dengan tin, kalau dibangun dengan tin itu biayanya lebih apa namanya? Kurang. Biayanya lebih murah. Bisa kurang. Kalau ajur memang kuat tapi mahal. Maaf. Waya beni durohu bitini wal ajur, maaf. Boleh dengan ajur. Boleh dengan ajur, maaf saya salah. Waya beni durohu bitini wal ajur lalabin. Yang mahal itu labinnya itu. Labin itu apa? Al-labin huwa atubul ladzi lam yuhraq. Yakni atub alladzi lam yuhraq harganya lebih mahal daripada tin, dan mungkin kekuatannya sama aja. Mungkin kalau ajur harganya mungkin lebih mahal. Saya pun tak tahu harganya mahal apa tak, tapi biasanya harganya lebih mahal daripada tin. Tapi ada apa namanya? Ada kuatnya, ada tahannya. Lalabin. Li'anna mu'natahu aksar minatin. Wa li'anna huwa yatasarraf bil maslahah. Karena biaya membangun rumah dengan labin, dengan batu bata yang merah itu loh, yang ada di labin itu biasanya tin macam dipanggang dulu, apa namanya, bukan dipanggang, diletakkan di atas matahari nanti dia keras. Ada yang dibakar. Lah, wallahu alam yang labin itu lebih mahal daripada yang dibakar. Wal jis itu gipsum. Dia yang putih-putih. Saya tak tahu di Mesir ada apa tak. Di Hadramut itu dalamnya tin, luarnya digipsum. Dia warnanya putih. Dia macam kapur. Anda boleh tengok dia apa namanya? Macam plaster tu. Mungkin kok dia warna dia putih. Bukan cat ya. Bukan cat. Kalau sini kan batu bata merah, kemudian di apa namanya? Semen. Di semen, kemudian di apa namanya? Dicat kan, semacam itu. Di Arab tak semacam, di Hadramut tak semacam itu. Jadi langsung dengan tin. Tapi tinnya itu tin yang khas untuk bangun. Dia lebih murah karena bahannya itu banyak sekali ya. Bahannya banyak sekali. Lah setelah tin kan macam tak kemas. Luarnya diberi gipsum. Diberi putih-putih. Hampir semua masjid yang lama di Hadramut semacam itu. Ada gipsumnya itu, ada putih-putihnya itu. Kenapa kok tidak boleh dengan labin wal jis? Jis itu gipsum, juga kadang-kadang katakan jipis sama. Jis wal jipis sama. Nah kalau tengok di Google itu namanya gipsum, warnanya putih. Dia macam seperti semen tapi warnanya putih. Itu untuk pelapis luar, untuk pelapis apa namanya? Luar, dan itu harganya mahal. Jadi jangan Anda membangun rumahnya budak sobi itu dengan labin ataupun jis itu. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Wala yabi'u iqarahu illa lihajatin
wa ghibtatin dhahirah. Jangan, tidak boleh saya sebagai wali untuk menjual ikornya. Ikor itu adalah benda-benda yang tidak bisa untuk berpindah. Macam tanah, rumah. Saya tidak diperbolehkan untuk menjual tanahnya, sobi, atau rumahnya sobi, kecuali ada hajat. Ada hajatnya, yakni mungkin untuk makan, nggak ada hajat. Tidak mesti doruroh ya, cukup apa namanya? Hajat. Cukup hajat saya diperbolehkan untuk menjual ikornya sobi. Au ghibtatin dhahirah. Ghibtah dhahirah adalah ada keuntungan di situ. Oh, minggu ini harga apa namanya? Harga tanah dan rumah sedang naik. Kalau harga tanah dan rumah sedang naik, saya nak jual. Apakah sobi perlu? Tak perlu. Tapi ini ada kemaslahatan untuk sobi. Saya takut bentar lagi akan apa namanya turun harga rumah dan tanah. Karena itu better, lebih baik saya jual apa namanya tanah. Sekarang itu namanya ghibtatin dhahirah. Saya definisikan di sini la yustahanu bihal ukola. Yakni ukola tidak apa namanya tidak meremehkan ghibtah. Keuntungan yang sobi dapat daripada menjual rumah pada saat itu tidak sikit. Kalau ukola pasti akan amik juga. Walaupun pada saat itu tidak ada keperluan untuk menjual ikor, cuma ada ghibtatin dhahirah. Kalau ada hajat tidak perlu ada ghibtatun dhahirah. Nah, walahu bai'u malihi bi'ardin wa nasi'atin lil maslahah. Aywa. Dan diperbolehkan saya untuk wali, sebagai wali, contohnya saya di sini diperbolehkan untuk menjual barang-barang sobi bi'ardin. Bi'ardin itu bukan dengan uang, tapi dengan apa namanya ard. Oke, saya jual keretanya sobi ini dengan beras, itu namanya ard. Bukan uang, tapi apa namanya barang. Saya jual dengan gula, saya jual dengan Indomie, saya jual dengan Maggi. Kalau memang perkara itu diperlukan oleh apa namanya? Diperlukan oleh sobi. Yang penting ada maslahat untuk menjualnya dengan ard atau nasiah atau apa namanya nasiah, yakni ada maslahat saya menjual barang ini dengan nasiah. Padahal menjual nasiah kan riskan. Jadi saya jual keretanya kepada Anda, contohnya Anda nak menjual uangnya itu nanti, itu tidak ada maslahatnya, karena boleh jadi nanti Anda itu lupa ataupun lari ataupun mengingkari, nanti akan ada case apa namanya akan ada urusan dengan mahkamah, dan itu nanti untuk dapat uang balik itu bisa susah. Walahu bai'u malihi bi'ardin wa nasi'atan. Nasi'atan itu lawannya apa namanya? Nakdan. Nasi'atan lawannya nakdan. Dengan apa? Maslahah. Apa maslahahnya saya menjual kereta itu kepada Anda dengan nasi'ah? Ya, mungkin kalau Anda mencicil atau nanti bayarnya itu harganya lebih mahal daripada kalau Anda bayar cash. Kalau semacam itu ya ada maslahat untuk sobi, tidak ada masalah tanpa adanya itu. Jadi kereta ini kalau nakdan berapa? Kalau nakdan 100.000 ringgit. Kalau nasiah sama, ya saya mesti milih apa namanya? Cash. Karena nasiah tidak ada maslahat untuk sobi, karena ada potensi banyak sekali masalah kalau saya jual apa namanya? Nasiah. Wa idza ba'a nasi'atan, kalau saya itu menjual barang-barangnya sobi itu nasiah bukan cash. Ya, ini apa nasiah itu bahasa Melayunya? Hutang, dengan cara hutang, maknanya ini 100.000 Anda bayar nanti. Kalau saya menjual secara nasiah, tidak secara nakdan, asyhada wartahana bihi, saya mesti ada semacam persiapan, prepare. Kenapa? Karena apa ya, nanti Anda itu bisa mengingkari, Anda bisa kabur, Anda bisa macam-macam lah. Saya kena minta saksi, ditulis secara resmi, wartahana bihi, saya minta rohen, dan rohennya mesti harganya bisa untuk cover hutang itu. Berapa harganya rohen itu? Berapa harganya kereta ini? 100.000. Ya saya minta rohen yang harganya juga 100.000. Contohnya rumah ya. Jadi kalau seandainya Anda pergi, rumah ini bisa saya jual, harganya bisa saya cover untuk hutang. Ayo, bisa saya cover untuk hutang Anda itu. Lah kalau seumpamanya rohennya hanya 50.000, hutang 100.000, tidak boleh semacam itu.
Aywa. Wa idza ba'a nasi'atan asyhada war tahana bihi. Oke, kalau saya degil. Saya jual nasi'ah, tapi saya tak apa namanya? Saya tak ame rohen dan saya tidak ame isyhad. Wa in lam yaf'al domina. Kalau saya tidak buat isyhad atau rohen ketika saya menjual nasi'ah barangnya Shopee itu, maka saya menjaminnya kalau ada apa-apa saya akan apa namanya? Saya akan mengganti kepada Shopee. Qaulahul jumhur. Tapi apakah jual belinya sah? Ayo, itu dia. Apakah jual belinya sah? Ada macam khilaf di sini, ada tafsil. Wahakal imam fi sihhatil bai' idza lam yashtari wal mushtari maliun. Kalau seumpamanya al-imam, yani Imamul Haramain mengatakan ada khilaf wajhain. Kalau seumpamanya saya menjual kereta ini kepada Anda dengan harga 100.000, tapi saya tidak ambil rohen nasi'ah, yani nasi'ah tidak ambil rohen. Case-nya sekarang ini wal mustari maliun. Mustari ini bukan orang susah, mali itu ghani ya, nih dia nak bayar itu bisa. Wal mustari maliun wajhain qala al asah as-sihah. Yakni saya jamin, maksudnya kalau ada apa-apa saya akan menjamin. Tapi jual beli ini apa? Sah. Qala Rafi'i wa yushbihu an yadhhabal qailu bisihhah ila annahu la yadman wa yujawizuhu i'timadan ala dhimmatil mali. Dan Rafi'i mengatakan yang mensahkan jual beli semacam ini tidak menjamin. Maknanya kalau saya mensahkan jual beli, kalau disahkan jual beli semacam ini, saya tidak menjamin. Kenapa? Karena i'timadan ala dhimmatil mali, karena saya confident bahwasanya pembeli ini kaya. Kalau ada kan kaya, jadi saya apa namanya confident saja, walaupun tidak ada rohen, tidak ada apa-apa, insya Allah dia boleh bayar. Wa idza ba'a mala, yakni Imam Rafi'i semacam itu. Tapi wallahu a'lam, saya kira tetap ada tetap ada apa namanya, tetap ada doman lah, karena walaupun dia itu malik ghani, tapi kan tetap manusia kan. Tetap manusia, yakni bukannya makna dia tidak bisa bayar, takutnya kalau ingkar. Jadi ada semacam perbedaan. Oh iya, jual beli ini sah, tapi kalau ada apa-apa walinya yang tanggung. Walinya yang tanggung. Kenapa? Karena Anda mesti tasarruf dengan maslahat, dan Anda menjual secara nasihat barangnya Shopee, tidak ada maslahatnya. Ayo. Wa ya'khudhu lahu bisyufa'ah atau yatruku bihasabil maslahah. Aywa ya'khudhu lahu bisyuf'ah, dia boleh buat syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Sayati nanti. Haqqu tamalukin qahriyin yathbutu lisyarikil qadim ala syarikil hadits fi mamulika bi'iwad. Yani kalau seamanya Anda merasa benda ini boleh disyuf'ah, ya Anda ambil syuf'ah. Atau tidak perlu disyuf'ah, tidak perlu disyuf'ah. Tengok maslahatnya macam mana. Tengok maslahatnya apa? Macam mana. Karena syuf'ah itu hak. Hak itu bisa Anda gunakan. Bisa Anda gunakan, bisa Anda tidak gunakan. Selama semacam itu, tengok maslahatnya macam mana. Wa yuzakki malahu, dan saya mesti apa namanya memberi menzakati hartanya. Saya tengok hartanya ini kan Shopee kan. Shopee, hartanya Shopee ada zakatnya, karena kadangkala Shopee itu apa namanya kaya. Di Indonesia itu kalau ada orang kaya itu, ada satu orang anaknya artis namanya Rafathar. Katanya sekarang ini kalau ada orang masa depan dia cerah, ini masa depan orang ini macam masa depannya Rafathar. Katanya ayahnya kaya sangat kan. Jadi masa depannya apa namanya Rafathar. Ini uangnya Rafathar, saya kena menzakati apa namanya uangnya, karena banyak sekali. Wa yunfiku alaihi bil ma'ruf, dan saya dengan Shopee ini kena menginfaki kepada Shopee ini bil ma'ruf, secukupnya, tidak boleh terlampau sedikit, tidak boleh terlampau terlampau banyak. Wa yuksihi, bukan hanya memberinya nafkah, tapi juga memberinya pakaian, juga memberinya
pakaian, dan semuanya itu bil ma'ruf. Jangan makan makanan yang mahal-mahal. Oh, hari-hari kita berikan miknate. Kan itu kan bukan apa namanya? Bukan bil ma'ruf kan? Bukan bil ma'ruf. Nanti kita belikan bajunya, kita belikan yang Gucci, kita belikan yang ini. Itu kan bukan bil ma'ruf. Secukupnya, sewajarnya. Jangan terlampau hevok, juga jangan terlampau apa namanya? Sikit, standar ya. Wa idza da'a, ayo. Wa idza da'a ba'da buluhi 'ala al-abi wal jad bay'an bila maslahatin suddiqa bil yaminihi. Kalau seumpamanya walinya budak kecil ini adalah al-ab wal jad. Kemudian budak kecil ini setelah dia itu buluk, dia mengklaim atas ayahnya dan atuknya bahwasanya ketika Anda itu mengelola uang saya, Anda tidak mengelola dengan apa namanya? Dengan baik, tidak mengelola dengan maslahat. Maknanya Anda merugikan saya ketika Anda itu mengelola uang saya. Hanya mendakwa semacam itu. Suddiqa bil yamin. Suddiqa bil yamin. Cukup ayah dan atuknya itu bersumpah, dia akan yang menang. Kenapa? Karena ayah dan atuk itu seseorang yang apa ya? Yang sangat sayang kepada anaknya. Dia jarang ada ayah ataupun atuk nak menipu apa namanya? Ayahnya. Ayah ataupun atuk nak menipu anaknya itu jarang. Kan di sini liwufuri syafaqatihima, karena mereka itu sangat sayang kepada anaknya, tidak akan tipu anaknya. Nah, kalau ada anak mengklaim semacam itu, anaknya yang kurang ajar. Loh, dulu kalau tidak saya yang membantu Anda untuk mengelola uang Anda, siapa yang nak bantu jiron Anda? Jiron Anda akan ambil uang Anda semua. Suddiqa bil yamin wa inidda'ahu alal wasi wal amin suddiqa huwa biyamini. Kalau seumpamanya budak kecil itu mengklaim bahwasanya yang berbuat dolim kepada dia ketika dia masih kecil, membelanjakan uangnya bukan dengan maslahat, itu adalah wasi. Siapa itu wasi? Yakni wasiyul abawain, wasiyul ab atau jad, orang yang diserai mandat amanat daripada ab atau jad atau amin. Apa itu amin? Mansubul qadi, yang diserai amanat oleh qadi. Suddiqa, siapa yang suddiqa? Suddiqa sobi biyaminihi. Kenapa? Karena al-wasi wal amin itu sayang, rasa kasih sayangnya mereka kepada sobi tidak sebanyak rasa kasih sayangnya mereka, tidak sebanyak rasa kasih sayang ayah dan atuk kepada sobi. Karena itu ayah dan atuk tidak tertuduh, bukan orang yang bahaya. Tapi wasi dan amin mungkin orang asing yang tidak berbuat sesuai proper kepada apa namanya? Kepada sobi. Karena itu kalau sobi mengklaim mereka itu tidak berbuat benar, yang menang adalah siapa namanya? Sobi. Karena itu al-wasi wal amin kalau berbuat apa-apa kena ada buktinya, kena ada syahidnya, kena ada resitnya. Biar apa namanya? Biar nanti kalau seumpamanya sobi itu klaim, Anda bisa jelaskan satu persatu semua apa namanya? Transaksi Anda. Kenapa? Karena Anda pegang uang seseorang yang tidak mempunyai kerabat atas Anda. Wallahu a'lam. Nuasil, saya hari ini agak sedikit busy, jadi kita buat sekali tapi apa namanya? Panjang. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu babus suluh. Apa itu babus suluh? Suluh itu adalah sesuatu dalam bahasanya itu qat'un niza. Qat'un niza itu menghilangkan apa itu namanya? Perselisihan antara dua orang, antara apa namanya dua orang. Lah, yang namanya suluh adalah akad, yang mana dengan akad itu perselisihan itu akan hilang. Maknanya perdamaian. Kita berdamai saja. Contohnya saya dan Anda bergaduh. Suluh adalah bagaimana pergaduhan itu hilang secara bahasa. Secara syariat adalah akad yang menghilangkan, yang menyelesaikan kegaduhan antara saya dan Anda. Itulah yang namanya suluh. Dan biasanya yang namanya suluh, perdamaian, pasti didahului dengan kegaduhan. Tidak ada damai tanpa gaduh. Lah kalau saya dan Anda tidak pernah gaduh, kenapa harus berdamai? Tidak ada apa-apa kok. Kita baca sedikit Sardan yang di Yaqutun Nafis pasal apa namanya? Pasal suluh. Sila dibaca. As-sulhu lughatan qat'un niza' wa syar'an aqdun yahsulu bihi dzalik. Aqdun yahsulu bihi, ini aqdun sebuah akad ijab dan qabul, yahsulu
bihi bidzalikal akad apa namanya? Dzalik ai qat'un niza. Ayo. Aqsamu sulhi ithnan, sulhu hatithah wa sulhu muawadah. Yakni suluh itu ada dua, satunya adalah sulhu hatithah. Hatithah itu itu menjatuhkan, wa sulhul muawadah ada tukar menukar. Apa di bawah sulhul hatithah itu? Sumya bidzalika lihati ba'dil mudda'i bihi. Lihati ba'dil mudda'a bihi. Yani jadi macam ini biasanya suluh itu macam ini, Suf. Saya mengklaim, Ustaz, kereta yang Anda pakai itu kereta saya. Ayo. Saya mudda'i, Anda mudda'a alaihi. Kereta itu mudda'a bihi. Lah sulhul hatithah itu ya sudahlah. Anda mengatakan bahwasanya oke lah, setengah milik Anda, setengah milik saya. Setuju, itu namanya sulhul hatithah. Dan mesti ada kegaduhan dulu. Ini milik saya, itu milik saya, bukan milik saya, bukan, kurang ajar Anda, jerapah Anda, tikus Anda. Udah gaduh. Kemudian apa namanya? Anda mengaku, ya memang itu milik Anda, Habib. Tapi saya tidak mau untuk menyerahkan dengan mudah. Terus mau Anda apa? Ya kita 50-50. Kalau 50-50 saya oke, 50-50. Itu namanya apa namanya? Suluh. Suluh di dalam Syafi'iyah mesti bisa sah jika terjadi setelah pihak yang menjadi mudda'a alaihi itu mengaku. Kalau dia masih mengingkari, tidak boleh. Kama sayati tafsiluhu ba'da qalil. Ayo. Wa sulhu muawadah. Wa sulhul muawadah. Ayo. Fal awwalu huwa sulhu minal mudda'a ala ba'dihi 'ainan kana aw dainan. Ayo. Fa sulhul hatithah adalah sulhu apa? As-sulhu minal mudda'a ala ba'dihi. Minal mudda'a, bukan minal mudda'a. As-sulhu minal mudda'a alaihi, yakni ala ba'dihi, yakni khalas anta mudda'a alaihi. Kemudian ainan kana au dainan. Ainan kana au dainan, yakni saya cakap itu uang 100.000 dakon Anta itu milik saya. Tidak, milik saya, tidak. Oke lah, memang milik Anta, Habib. Ya sudah, kita apa namanya? 50-50. Itu namanya sulhul hatithah, yakni Anda bukan minal mudda'i, sulhu minal mudda'i, yakni soleh ni ala nistif, karena itu kan miliknya mudda'i kan. Ketika Anda sudah mengaku 100.000 itu punya Anda, tapi Anda tidak akan mengembalikannya dengan mudah, daripada saya pening, ya sudahlah, kembalikan saja apa namanya? Setengah. Kalau setengah, yang setengahnya itu buat Anda, itu namanya sulhul hatithah. Atau ya sudahlah, kereta itu setengah milik Anda, setengah milik saya, itu namanya sulhul hatithah. Ayo, ada taklikannya di situ. Wa yusamma hina idzin sulhu ibra. Sulhul ibra kalau seumpamanya itu uang, karena saya menghalalkan setengah daripada uang tersebut. Ayo. Sawa'un jara bilafdil ibra awil hatti awil isqad awil sulhi. Ayo, sawa'un jara bilafdil, yani akad suluhnya itu dengan lafdul abra tuka, hattoi tuka, atau solah tuka. Cuma kalau dengan lafdul solah tuka mesti ada gaduh dulu. Kalau tidak ada gaduh, tidak boleh menggunakan lafdus suluh. Li'anna suluh yaktadi sabqal khusumah. Ayo. Thumma in iktasara ala lafdz sulhi ushturita sabqul khusumati wal qabul. Kalau suluhnya itu hanya dengan menggunakan lafdus suluh, mesti ada apa namanya? Sabqul khusumah, dan mesti ada apa namanya? Qabulnya juga. Kalau ayo. Au atabihi ma'a ahadil madhkurati qablahu ushturita sabqul khusumah lal qabul. Kalau seumpamanya lafadznya itu dua, solah tuka wa abro tuka, solah tuka wa hattoi tuka, maka disyaratkan sabqul khusumah tidak perlu qabul. Ayo. Wa in iktasara ala ahadil madhkurati qablahu lam yushtaratu wahidun minhuma. Kalau seumpamanya hanya abro tuka, hattoi tuka, la yushtaratu la sabqul khusumah walal qabul. Ayo. Wa tsani huwa sulhu minal mudda'a ala ghairihi. Ayo. Yang kedua adalah suluh apa? Minal mudda'a. Minal mudda'a, yakni apa yang diklaim, barang yang diklaim. Ayo.
ala ghairihi. Jadi kadangkala kalau suf ada mudda'a alaihi itu orangnya yang diklaim. Jadi di sini saya mudda'i, anta Ustadz Fauzul mudda'a alaihi, mudda'a itu barangnya. Biasanya mudda'a samalah mudda'a atau kadangkala mudda'abi. Karena mudda'abi itu lafadznya. Kita cakap mudda'a, yakni asyai'ul mudda'a. Saya mudda'i, Anda mudda'a alaihi. Yang saya klaim itu apa? Mudda'a. Lah, mudda'a ini Anda mesti mengaku bahwasanya memang mudda'a ini bukan milik saya, adalah milik Anda. Sekarang saya suluh, oke lah. Saya mengklaim bahwasanya kereta ini milik saya. Anda mengingkarinya, Anda mudda'a alaihi, kereta ini mudda'a. Oh, Habib, itu punya saya, bukan punya Anda. Punya saya, punya Anda. Terus begaduh, Anda mengaku. Anda mengaku. Mengaku macam mana? Ya, memang kereta ini milik saya. Kadangkala suluh minal mudda'a ala ba'dihi. Maaf, yang tadi betul minal mudda'a, yaitu as-suluh minal mudda'a dengan makna kadangkala ya sudah kereta ini 50-50. Jadi saya berdamai dengan memberikan sebagian milik saya kepada Anda atas kereta tersebut. Sekarang ala ghairihi macam mana? Oke lah, saya berdamai dengan Anda dengan memberikan baju Gucci 10, maaf, saya berdamai dengan Anda, kereta ini milik Anda, tapi sebagai gantinya berikan saya baju 10. Suluh minal mudda'a ala ghairihi. Saya berdamai dengan Anda daripada apa yang saya klaim. Katakan sudah Anda itu punya saya. Maknanya kalau itu memang punya saya berikan kepada Anda dengan syarat Anda memberikan sesuatu yang lain kepada saya, yakni ini hukumnya macam jual beli. Karena saya menjual milik Anda, menjual milik saya dengan perkara yang lain. Itu namanya apa? Suluh minal mudda'a wa huwa asy-syai' alladzi adaihi ala syai'in akhar. Hukumnya hukum bai'. Aywa. Wasulhu minal mudda'a ala ghairihi ainan kanal mudda'a au dainan. Ainan kanal mudda'a, yakni yang saya klaim itu adalah ain macam kereta atau dainan. Anda punya hutang kepada saya 10.000 ringgit. Tidak punya HP, tidak punya gaduh. Ya, memang saya punya 10.000 ringgit hutang kepada Anda. Ya sudah, tak yah bayar 10.000 ringgit, berikan saya saja kereta. Akhirnya saya menerima kereta sebagai ganti 10.000 ringgit. Itu namanya istiqdal anil qard. Kalau yang saya klaim itu barang, itu namanya bai'. Karena saya menukar kereta dengan rumah, kereta dengan baju, tidak ada masalah. Yang kedua, sulhu minal mudda'a dainan, saya menukar hutang yang ada pada Anda, yang sudah Anda akui setelah kita gaduh, bahwasanya memang Anda punya hutang dengan benda yang lain. Ayo. Syurutu sihhatis sulhi sabqu khusumah. Ada tarikannya di situ. Fa in salaha min ba'di amwalir riba ala ma yuwafiquhu fil illah kadhahabin bi fiddah ushturita qabdul iwad. Selama dia itu kan jual beli kalau saya mengklaim Anda mempunyai hutang kepada saya, apa itu namanya, 10 dinar emas, ya sudahlah, tayah bayar 10 dinar emas, bayar saja 10 dinar perak atau 20 dinar perak. Boleh saja, tapi kena takobut fil majlis. Karena itu hukumnya, karena itu adalah hukumnya jual beli. Maka kalau saman wal musmannya itu muttafiqun fi illati riba, kena dengan ada syurutur riba wa huwa takobut wal hulul. Ayo. Wa illa fa in kana dainan ushturita ta'yinuhu fil majlisi faqat aw 'ainan lam yushtarat syai'un. Aywa, kalau seumpamanya tidak mutawafik fi illatir riba, contohnya dain, kalau dia tuh dain cuma yustarat ta'yinuhu hadza fil majlis. Kalau bukan apa namanya? Yustaratu ta'yinuhu. Oke, dainan ya, ini dainan seumpamanya. Oke. Anda mempunyai hutang kepada saya 10.000 ringgit. Tidak punya. Oke lah, punya. Ganti dengan baju
bajunya itu kena Anda takyin fil majelis. Agar kenapa? Tidak boleh, oke nanti saya beri baju. Tak boleh semacam itu. Nanti akan menjadi bai'udain bidain, yakni hutang dibalas dengan hutang. Lah kalau seumpamanya ain, ini kereta ini milik saya, apakah perlu takyin fil majelis? Tidak. Oke lah, memang ini punya anta ya Habib, tapi saya tidak bisa beri sekarang. Ya sudah, ganti dengan motosikal. Ya sudah, nanti saya beri motosikal. Boleh apa tidak? Boleh, karena itu bukan bai'udain bidain. Karena keretanya adalah, kalau den macam mana? Salah satu daripada saman wal musman kena muayyan. Kalau yang Anda akui itu den, Anda kena ganti dengan selain den. Kena muayyan fil majlis yang Anda ganti itu. Kalau tidak semacam itu, nanti akan ada menjadi bai'udain bidain. Ayo. Syurut sihhati sulhi itsnan sabqu khusumah wa iqrarul khasmi. Masih syarat untuk sah di dalam suluh itu hanya dua. Yang pertama adalah sabqul khusumah. Mesti ada gaduh dulu. Tanpa ada gaduh tidak ada perdamaian. Anda tidak pernah gaduh sama saya dengan Anda. Pernah gaduh? Tidak pernah gaduh. Tiba-tiba kita berdamai, lalu ada apa berdamai? Memang kita pernah gaduh kah? Selama kita tidak pernah gaduh, tidak perlu untuk apa namanya? Berdamai. Suratus sulh. Dan harus ada ikrarul khasm, yakni Anda mesti mengaku bahwasanya memang itu adalah harta Anda. Kalau tidak boleh. Karena kalau seumpamanya Anda tidak mengaku, contohnya saya mengklaim Anda mempunyai hutang kepada saya. Anda punya hutang 10.000 ringgit dengan saya. Tidak, Habib. Iya tidak. Terus sampai semacam itu. Sudahlah. Tak ya 10.000. Anda beri saya motosikal saja. Padahal Anda masih apa namanya? Mengingkari. Anda masih mengingkari. Itu tidak sah. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan di dalam klaim saya. Ima saya itu bohong, ima saya itu tak bohong. Kalau saya bohong, bahwasanya saya klaim Anda punya hutang 10.000 ringgit, padahal Anda tidak punya hutang 10.000 ringgit, maknanya saya menjadikan klaim itu jalan untuk memakan harta Anda, yaitu motor sikal. Loh, kenapa kok Anda memberikan motosikal untuk saya? Padahal Anda mengingkari kalau Anda punya hutang kepada saya. Lah, motosikal ini badil untuk apa? Tidak ada. Maknanya itu murni uang Anda dan Anda berikan kepada saya. Mungkin Anda sudah pernah, sudahlah, biar tak gaduh macam itu. Saya akhirnya menjadikan munazaat ini, khusumah ini jalan untuk memakan harta Anda bighairil haq. Kalau saya benar, kalau memang Anda mempunyai 10.000 ringgit, kalau Anda memang mempunyai hutang kepada 10.000 ringgit, maknanya apa ya? Saya memperbolehkan Anda untuk memakan perkara yang haram. Memperbolehkan Anda untuk memakan perkara yang haram. Kejap, ini ada intinya, di setiap kemungkinan ada sesuatu yang haram dihalalkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suluh itu baik, illa sulhan ahalla haraman wa harrama halalan. Suf, tengok. Wali annal mudda'iya in kana kadziban, kalau saya kadziban, faqad istahalla minal mudda'a alaihi malahu wa huwa haram. Kalau saya kadzib, maknanya saya menjadikan khusumah ini jalan untuk memakan harta Anda. Wa huwa haram. Wa in kana shadiqan, kalau saya benar, faqad hurima alaihi maluhul halal. Kalau saya benar, maknanya harta saya yang halal diharamkan atas saya. Saya tidak bisa untuk menggunakan harta saya yang halal, dan saya menjadikan Anda memakan sesuatu yang haram. Fadakhala fi qawlihi illa sulhan ahalla haraman wa harrama halalan. Yani ketika saya mengambil motosikal ini, saya tidak diperbolehkan untuk mengambil uang saya 10.000 ringgit yang ada di Anda. Padahal 10.000 ringgit lebih mahal daripada apa?
lebih banyak daripada motosikal ini. Akhirnya perkara yang halal bagi saya menjadi haram karena suluh ini. Dan ini masuk dalam hadisnya Rasul, illa sulhan ahalla haraman wa harrama halalan. Jadi secara global tengok bagaimana surahnya. Suratul Sulhi ayyadda'iya Zaidun ala Amrin daran aw 20 dinaran fi dhimmatihi. Zaidun mengklaim bahwasanya Amr mempunyai rumah tempati Amr itu adalah rumahnya Zaid, atau Amr mempunyai hutang kepada Zaid 20 dinar. Kemudian fayunkiru Amrun. Ada ingkar ya. Tidak, enak saja macam itu. Ini adalah rumah saya tidak punya hutang kepada Anda. Kemudian summa yukir lah. Kan maknanya ada sabkul khusumah kan. Baru si Amr mengakui memang rumah ini adalah milik Anda. Memang saya mempunyai hutang kepada Anda 20 dinar. Kemudian fayaqulu lahu Zaidun salahtuka min hadhihi ad-dar ala nisfiha. Kemudian Zaid mengatakan, "Oke lah, karena Anda sudah mengaku dan saya tak nak gaduh lagi dengan Anda, kita 50-50." Kan Zaid mengatakan karena ini rumah adalah milik saya dan Anda mengakuinya, saya berikan setengah rumah ini kepada Anda, setengah rumah ini untuk saya. Itu namanya as-sulh minal mudda'a ala ba'dihi ainan. Aw ala hadha thawb. Ya, ini sudah rumah ini untuk saya semua, Anda saya beri thawb, dan thawb ini adalah milik saya kan. Ini as-sulh minal mudda'a ala ghairihi ainan. Au minal 20 dinaran ala nisfiha. Ya sudah, Anda tak ya bayar 20 dinar, Anda cukup bayar 10 dinar. Maknanya saya menghalalkan 10 dinar yang itu adalah milik saya. Itu namanya sulhul ibra. Au ala hadha thawbi fayaqulu Ya, ini sudah bayar saya 10 dinar, bayar saya 20 dinar. Jumlah yang asli, dan saya akan beri Anda apa namanya? Baju. Thawb, ya ini as-suluh minal mudda'a ala, yani mudda'anya dainan ala ghairihi ainan. Fayaqulu Amrun qabiltu. Pas ada huwa namanya suluh. Ada lagi? Sudah, yakfi. Jaid jiddan. Sila dibacakan di Minhaj. Babus sulhi huwa kisman. Kenapa saya semacam ini agar kita masih ingat di Yaqutun Nafis dan juga guru saya Syekh Abu Bakar Bil Fiqih. Katanya ketika mengajar Minhaj semacam itu, yakni ketika nak baca kitab muamalat, baca Yaqutun Nafis sekejap dulu, sardan, baru menjelaskan pasal muamalat di dalam Minhaj. Babu sulhi huwa kisman ahaduhuma yajri bainal mutada'iyaini wa huwa naw'an. Ya, ini babu suluh wa huwa kisman. Yani suluh ada dua macam. Yang pertama, suluh itu terjadi antara dua mutada'iyan. Maknanya suluh terjadi atas dua orang yang gaduh. Bukan hanya satu orang yang gaduh, ada dua orang yang gaduh, saya dan Anda. Dan perdamaian suluh terjadi antara kita berdua. Kadangkala nanti Ustadz Fauzul, yang namanya suluh akan terjadi antara saya dan orang lain. Padahal gaduhnya antara saya dan Anda, bukan antara saya. Jadi gaduhnya antara saya dan Anda, tapi suluhnya antara saya dan orang lain. Itu nanti macam yang kedua. Ini macam yang pertama dulu. Apa itu? As-suluh bainal mutada'iyin. Macam mana? Yakni ada pergaduhan antara saya dan Anda, kemudian kita suluh, kita berdamai. Dua pihak yang bergaduh berdamai. Kemudian wa huwa nau'an. Sila. Yang pertama adalah sulhun ala ikrar, yakni berdamai setelah mengaku. Wa huwa as-shahih inda Syafi'iyah. Adapun suluh alal ingkar, dia itu tak sah. Ahaduhuma sulhun ala ikrar fa in jara ala ainin ghairil mudda'ah fa huwa bay'un bilafdhi sulhi tathbutu fihi ahkamuhu kasyuf'ah. Fa in jara ala ainin ghairil mudda'ah, kalau seumpamanya suluh perdamaian antara kita berdua itu terjadi atas ainin, atas benda, yang benda itu bukan mudda'ah. Macam tadi itu saya mengklaim rumah ini adalah rumah saya, kemudian Anda mengaku, dan setelah itu bukan saya memberi, ya, Anda memberi. Jadi ya sudah, Habib, rumah ini tak
saya berikan HP perkara yang lain. Mau apa tak? Yang tadi kan saya cakap saya beri sesuatu kan? Tak. Anda beri saya sesuatu sebagai ganti apa namanya? Mudah ini. Kalau saya memberi tak sah. Kenapa? Karena ketika saya memberi ini atas ganti apa? Atas ganti apa? Oh, ganti saya menyerahkan rumah yang saya pakai itu. Loh, itu kan bukan rumah Anda. Itu kan rumah saya. Jadi saya memberikan tidak ada gantinya. Berbeda kalau Anda yang memberikan. Tadi saya kan taswir saya ada golat tulisan, saya bilang apa namanya? Saya yang memberikan. Golat, Anda yang memberikan. Jadi Anda memberikan rumah, Anda memberikan kereta sebagai ganti rumah yang Anda tempati. Yang mana rumah yang Anda tempati ini sudah saya klaim dan Anda mengakui itu adalah rumah saya. Tapi Anda tidak menyerahkannya, Anda ganti dengan kereta. Ayo. Fa in jara ala aini ghairil mudda'ah fa huwa bai'un bi lafzi suluh tasbutu fihi ahkamuhu, yakni maka itu adalah baik tapi dengan lafaz suluh. Ketika dia baik, hakikatnya baik tapi dengan lafaz suluh, maka di dalam itu ada semua hukumnya baik. Seperti apa? Syuf'ah, radbil aid, man utasarrufi qabla qabdihi, dan istirat taqabud kalau seumpamanya dua-duanya adalah ilatur riba. Kita azan kejap. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywa, maknanya walaupun dia itu lafadznya lafadz suluh tapi hakikatnya adalah baik. Selama dia baik, semua hukum yang bisa datang di baik seperti syuf'ah, radbil aib, man utasarrufihi qabla qabdihi, istiratu taqabud, in tafaqqa fi riba, semuanya ada di dalam apa namanya? Di dalam akad ini. Au ala manfaatin, yakni saya mengklaim kepada bahasanya kereta Anda itu adalah kereta saya. Kemudian Anda mengatakan tidak, tidak. Iya, memang kereta ini adalah kereta saya. Ya sudah Habib, saya tak akan beri kereta, tapi saya ganti sesuatu yang lain. Apa? Anda boleh tinggal di salah satu rumah saya selama satu tahun. Hitung saja 1 tahun, biaya 1 tahun tinggal itu adalah kereta ini, yaitu namanya tasbutu ahkamul ijarah. Maknanya saya menyewa rumah dengan kereta. Bukan saya beri sewa rumah karena rumah juga milik saya, kereta juga milik saya. Tidak ada penggantian. Anda yang memberi saya sewa rumah itu. Maknanya sekarang ini seperti saya menyewa rumah dengan kereta. Itu karena itu suluh ini walaupun dengan lafadz suluh tapi di situ ya jadi apa namanya, hakikatnya adalah ijarah. Wa yajri fihi ahkamul ijarah fa ijaratun tathbutu ahkamuha. Aywa. Aw ala ba'dil ainil mudda'ah fahibatun li ba'diha li sahibil yad fatathbutu ahkamuha. Aw ala ba'dil ainil mudda'ah, ya sudah. Aw ala ba'dil ainil mudda'ah. Ini kalau ba'di ainil mudda'ah daripada saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena tengok, saya kereta. Terus Anda mengaku memang ini adalah kereta Anda. Cuma saya tak nak untuk apa namanya? Saya tak nak untuk serahkan. Ya sudahlah. Kalau tak serahkan semuanya, serahkan saja apa namanya? Sebagian saya berikan. Kalau ala ghairi ainil mudda'ah daripada Anda. Kalau ainil mudda'ah daripada apa namanya? Saya. Daripada apa namanya? Saya. Au ala ba'dil ainil mudda'ah fahibatun li ba'diha li sahibil yad fatathbutu ahkamuhu. Maka itu adalah hibah bagi sebagian benda yang saya klaim. Hibah untuk siapa? Li sahibil yad. Benda ini di bawah kekuasaan siapa? Anda kan? Hibah untuk Anda daripada saya. Lah selama itu hibah walaupun jarah bil lafzi suluh, tapi hukumnya macam hukumnya
hibah, semua hukumnya hibah ada di dalam perkara ini. Karena ini walaupun bilafzi suluh, tapi hakikatnya adalah hibah. Ayo. Wala yasihu bilafdzil bai' wal asahu sihhatuha bilafdzis sulh. Wala yasihu bilafdzil bai', tidak boleh kalau ala ba'dil ain muda'ah, tidak boleh dengan lafdzul bai'. Kenapa? Karena yang namanya bai' itu kan ada jual beli kan. Sekarang kalau saya mengklaim kereta itu adalah milik saya, kemudian Anda mengingkari, kemudian Anda mukir, ya sudah, saya jual kereta itu dengan setengahnya. Loh, iwatnya mana? Iwatnya mana? Dan setengahnya itu loh, itu tuh semuanya adalah milik saya dan Anda sudah mengakui, cuma Anda tidak mau untuk serahkan. Anda tidak mau untuk serahkan. Kalau lafdzul bai' apakah boleh? Kan tidak bisa kan. Saman wal musmannya mana? Dua-duanya adalah milik, semuanya adalah milik saya. Setengahnya milik saya, setengahnya juga milik saya. Karena itu tidak sah lafdzul bai'. Lafdzul suluh boleh. Dulu itu ada guru saya itu macam katanya pinjam uang, meminjamkan uang kepada orang. Akhirnya guru saya pada saat itu perlu uang, dia tagih hutangnya itu. Engkau punya hutang kepada aku 100.000 real. Mana? Suf. Kalau engkau nak cash, saya tak boleh bayar semuanya. Saya akan bayar 90.000 cash. Lepas itu jangan minta lagi. Kalau tak cash, saya akan bayar cicil. Tapi tak tahu bilas. Apa namanya? Selesai. Kurang ajar ya. Ketika itu guru saya sedang perlu-perlunya. Sudahlah, cash saja. Sama hak Allah. Katanya sama hak Allah. Diminta dibeli 10.000. Jadi dia macam suluh, tapi ala ba'diha dainan. Suluh ala ba'diha dainan. Nah ini suluh ala ba'diha ainan. Itu bukan ibro, karena ibro itu untuk hutang. Itu siapa ini? Hibah. Au ala ba'dil ainil mudda'ah fahibatun li ba'diha li sahibil yad fatathbutu ahkamuha. Wala yasihhu bilafdil bai', tidak sah dengan lafdzul bai'. Aywa. Wal asahu sihhatuhu bilafdzis sulh. Walau qala sedang apa? Wala yasihhu bilafdil bai' li adami tsaman. Fa'lan li adami tsaman. Lianna muqabila nisfid dar huwa nisfuhal akhar wa kullun minhuma milkun li syakhsin wahid fathamanu ma'dum fi'lan fathamanu ma'dum. Misal ma bayan tuh ya nih. Wal asah sihhatuhu bilafdis solo di lafdis tidak ada masalah. Dan hukumnya adalah hukumnya hibah. Cuma lafdus solo disyaratkan kena sabkul khusumah. Aywa. Walau qala min ghairi sabki khusumatin salihni an darika bikata fal asahu butlanuhu. Ayo, kalau dia itu tiba-tiba saya cakap ke Anda tiba-tiba solihni ala darika bikada. Kobil tuh. Loh apa? Itu bukan apa, tidak ada apa namanya? Tidak ada gaduh. Kok tidak ada gaduh tiba-tiba Anda mengajak berdamai? Ya, tidak bisa, itu bukan damai. Maksudnya itu di dalam apa namanya? Waktu-waktu berdamai. Tidak perlu untuk berdamai. Berdamai itu kalau macam Ukraina dan Rusia berdamai. Lah kalau Indonesia dan Malaysia pernah gaduh kah? Untuk apa namanya? Berdamai. Memang tidak pernah gaduh. Aywa. Walau salaha min dainin ala ainin sahha. Aywa, walau salaha min dainin ala ainin sahha. Yani Anda punya hutang kepada saya berapa? 5.000 ringgit. Ya sudah Habib, saya mengaku. Maaf, saya kemarin itu saya mengingkari. Sekarang memang saya mengaku saya mempunyai hutang kepada Habib 5.000 ringgit, tapi saya tidak bisa bayar uang. Saya kan ada kambing perap tuh, masih itu kambing perap Anda. Sudah tak? Saya ada kambing perap Habib. Bagaimana kalau 5.000 ringgit saya ganti dengan kambing perap? Boleh apa tidak? Boleh saja. Sholaha min dainin ala ainin. Au aksuhu. Sholaha min ainin ala dainin, tidak ada masalah. Wa kadzalika aksuhu soha tidak ada masalah. Apa saya tulis? Ayo, yani min dainin ala ainin yang boleh untuk ihtiyat anhu. Ayo. Sila. Fa in tawafaqa min ainin ala dainin. Sof, ini kereta punya saya ya? Tidak punya saya. Ya sudah Habib. Ini kereta punya Anta. Saya akan ganti dengan 5.000 ringgit. Tapi ada di zimmah saya.
Jadi sudah kereta ini milik saya punya hutang kepada Habib berapa? 5.000 ringgit. Sah apa tidak itu? Sah-sah saja, tidak ada masalah. Ayo. Fa in tawafaqa fi 'illatir riba ushturita qabdul 'iwadi fil majlis. Fa in tawafaqa, kalau seumpamanya syekh yang mudda'a dan yang digunakan untuk suluh itu tawafaqa fi illatir riba, dua-duanya sepakat di dalam illatur riba. Contohnya, Anda mempunyai hutang kepada saya 20 dinar, ingkar kemudian ikrar. Ya sudah Habib, 20 dinar takyah, kalau saya ganti dengan 50 dirham, mau apa tak Habib? Mau. Kan tawafaqa fi illatir riba, itu kan hukumnya macam istibdal atau bai'udain, atau hukumnya seperti bai'. Lah ketika bai'ur ribawi, syaratnya kena tagobut dan al-hulul fil majlis. Usturita qabdul iwad fil majlis. Kalau seumpamanya tidak tawafaqa fi illatir riba, fa in kana la iwadu ainan lam yustarat qabduhu fil majlis. Kalau seumpamanya iwadnya itu ain, tidak diperlukan al-gobat fil majlis. Fa in kana iwad ainan lam yustarat qabduhu fil majlis, karena tidak ada tawafuk fi illatir riba, macam jual beli biasa, oh ini kereta ini milik saya, ingkar terus ikrar, ya sudah saya ganti dengan motosikal, boleh tak dibayar nanti motosikalnya? Boleh saja. Kenapa? Kan hukumnya jual beli kan, maknanya harganya adalah harganya barangnya adalah kereta, harganya adalah motosikal. Selama salah satu sudah ada sudah makbut, yang lainnya boleh nanti, tidak ada masalah kan. Berbeda kalau dua-duanya tidak ada, itu bai'udain bidain macam ini, audainan isturuta ta'yinuhu fil majlis. Kalau seumpamanya dainan 5.000 ringgit dengan 2.000 dinar dengan dengan sesuatu yang fiddimah, dengan 1 tan beras. Kena ta'yin ini 1 tannya. Apakah perlu tagobut fil majlis? Wa fi qabdihi al-wajhan asabiqon. Kalau seumpamanya muttafiqon fi illatir riba, na'am. Wa illa fala. In kana muttafiqon fi illatir riba yustaratu tagobut fil majlis, wa illa fala. Ayo. Wa in salaha min dainin ala ba'dihi fahuwa ibra'un an baqihi. Kalau dia itu suluh daripada dain, berapa hutang Anda? 10.000 ringgit. Oh tidak. Oke lah, saya mengaku Habib. Tapi kalau 10.000 ringgit saya tak boleh bayar Habib. Saya sedang perlu uang. Ya sudah, takyah bayar, Anda bayar saja setengahnya. Maknanya saya menghalalkan setengah daripada hutang Anda kepada saya. Ayo. Wa yasihhu bi lafdil ibra'i wal hatti wa nahwihima. Dan kalau seumpamanya suluhnya itu min dainin ala ba'dihi, boleh Anda gunakan lafdul ibra, abro tuka, boleh. Cuma kalau lafdul abro tuka tidak perlu gobul atau sabkul khusumah. Begitu pula lafdul had wa nahwi wa nafihima. Seperti lafdul ab wa nahwihima, asqattu anak dainaka li alaika li. Ketika itu tidak perlu sabkul khusumah atau gobul, karena ibro tidak perlu gobul. Wa bil lafdi suluh fil asoh, boleh saja menggunakan lafdu suluh, boleh, akan tetapi disyaratkan disyaratkan gobul dan sabkil khusumah. Idza infaroda bil lafdi suluh, kalau seumpamanya lafdi suluh dicampur dengan lafdul ibra wal had, hanya disyaratkan sabkul khusumah lal qabul. Walau salaha, aywa law salaha min halin ala muajjalin mithli au aksu lago akasalago. Yakni kalau seumpamanya min halin, hutang Anda 10 dinar sekarang, Anda kena wajib bayar sekarang, mumtaz. Tidak Habib. Iya, tidak. Oh iya, memang hutang saya 10 dinar. Oke lah. Tapi Habib, saya tidak bisa untuk bayar
sekarang. Ya sudah, soleh nih ala asroh dinar nanti. Apa namanya asroh dinar nanti. Maknanya saya hanya merubah daripada hal ke muajjal, atau sebaliknya daripada muajjal ke hal, tapi jumlahnya tetap 10 dinar. Itu namanya walau sholaha min halin ala muajjalin mithlihi au akasa lago. Tidak, yang muajjal tetap muajjal, yang hal tetap hal, tidak berubah. Kenapa? Karena itu hanya janji, dan janji tidak wajib untuk ditepati. Fa'in ajjalal muajjal, kalau Anda, ya sudahlah, Anda karena suluhnya itu dari, kan saya kan kerubah daripada hal menjadi muajjal. Karena Anda kira itu sah, Anda membayarnya. Kalau Anda membayarnya karena Anda tahu itu, karena Anda tidak tahu ternyata suluhnya tidak sah, aywa, saya mesti beritahu, Sof, ini sebenarnya suluhnya tidak sah. Anda boleh ambil lagi uang Anda dan Anda bayar ketika sudah jatuh tempo. Tapi kalau Anda tahu dari awal memang tidak sah, kemudian Anda memang mencepatkan membayar biar tak nak gaduh, sohal adanya Anda membayar den itu dianggap sah, dan ketika itu Anda tidak mempunyai hutang lagi kepada saya. Hadza bi syarti kaunil muaddi aliman bi kauni suluh fasidan. Amma law dhanna anna sulha sahihun la yasihhu adaun wa yarji'uhu ilal muaddi. Saya kalau seamanya Anda itu membayar uang itu karena Anda kira suluhnya itu sah, maka apa namanya? Saya kena beritahu dan saya kena kembalikan uang itu kepada Anda agar Anda bisa untuk membayar nanti. Ayo. Walau shadaha min 'ashratin halatin ala khamsatin muajjalah bari'a min khamsatin wa baqiya khamsatun halah. Walau shalaha min 'ashratin halatin, yakni walau shalaha min 'ashratin halah, yakni saya mengklaim Anda mempunyai 10 dinar hutang kepada saya, ingkar terus ikrar. Ya sudah, Habib, kalau 10 sekarang saya tidak mampu. Ya sudah, saya suluh daripada asyroh halah ke khomsatin muajjalah. Sekarang hutang Anda hanya 5 dinar, yang 5 dinar saya ikhlaskan. Sekarang Anda kena bayar 5 dinar, tapi muajjalah ba'da syahrain. Seharusnya kan Anda bayar 10 dinar sekarang, tapi saya diskon, Anda hanya wajib membayar 5 dinar, tapi muajjalah 2 bulan yang akan datang. Bari'a min khomsatin. Jadi ada 2 perkara, Ustaz. Dari 5, dari 10 Anda jadikan 5, dari halah Anda jadikan muajjalah. Yang dari 10, 5 itu had, ini sah. Dari halah menjadi muajjalah wa'ad, la yajib wafa'uhu. Karena itu bari'a min khomsah, hutang Anda tinggal 5, tapi 5 itu halah, bukan muajjalah. Bari'a min khomsatin wa baqiyat khomsatun halah. Walau akasa lago. Kalau akasa lago, bagaimana akasa itu? Hutang Anda 10 muajjalah. Anda punya hutang kepada saya 10 dinar, mesti Anda bayar 2 bulan lagi, mumtaz. Anda ingkar terus ikrar, mumtaz jiddan. Tapi Habib, saya tidak bisa kalau 10 Habib. Ya sudah, Anda bayar saja sekarang, tapi 5 dinar. Dari 10 saya jadikan 5, jadi dari muajjalah saya jadikan halah. Tidak sah suluh itu. Yang sebaliknya kan sah, tapi yang dari 10 ke 5, yang halah tidak bisa menjadi muajjal, tetap menjadi halah. Sekarang sebaliknya, dari asyroh muajjalah, asyrohnya muajjalah menjadi khomsah halah, asyroh menjadi khomsah, yang muajjalah menjadi halah, itu tidak sah. Karena yudonnu, yang aslinya dia itu muajjalah menjadi halah, karena 5 dijatuhkan. Jadi 5 itu saya mengikhlaskan 5 dinar sebagai ganti yang muajjalah menjadi halah. Itu tidak boleh. Kedua-duanya tak boleh. Jadi tetap hutang Anda
10 muajjalah. Itu kan namanya lago. Lago suluh wa baqiya alaika asyrotun muajjalah. Walau akasa lago ka'an solaha asyrotan muajjalah ala khamsatin halah li'annahu taroka khamsatan muajjalah bimuqabilil khamsatil halah fala yasihhu suluh wa yabqa asyroh muajjalah. Wallahu a'lam bisawab. Anau utsani sulhu alal ingkar, kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jidan saya penat. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.